Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 0506182227006. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 5 poin yang akan dibahas pada PPT kali ini. Yang pertama itu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi? Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Aristotelian demokrasi, salah satu bentuk pemerintahan di mana pemerintah oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, medieval theory, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, contemporary doctrine, yaitu konsep republik yang dipandang sebagai suatu konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat murni. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifatnya serta ciri-cirinya terdapat sebagai tafsiran undang-undang. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sampai saat ini, demokrasi diyakini dan diterima sebagai suatu sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terjadinya krisis partisipasi politik yang disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Penyebab rendahnya partisipasi politik adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasa tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkirkan dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melaksanakan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu. Namun apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hak menyingkir dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Kesemua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi desa yang asli itu. Yang kedua itu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini,
hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam dalam dunia Melayu, berkembang peribahasa Melayu pantang membantah. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi Raja Adil, Raja disembah, Raja Zolim, dan Raja disanggah. Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksa oleh kekuatan kolonial. Pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. Yang ketiga itu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara atau kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Sumber inspirasi dari analisis demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi Barat memberi landasan persatuan dan keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik tentu dalam gagasan-gagasan demokrasi. Sosialistik atau kekeluargaan secara umum menolak individualisme. Sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia, yang ke-1 pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dari partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjuk beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga itu masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang keempat, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan MPR, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Yang kedua itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi kita pun selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.